properties Windows-nya yang nggak ada. Misalnya properties Windows-nya yang nggak ada gitu. Itu berarti tinggal buka properties Windows-nya diklik. Kemudian misalnya Project Explorer-nya yang nggak ada, klik Project Explorer-nya. Atau form layout-nya nggak ada, klik form layout. Dan kalau misalnya toolbox-nya yang nggak ada, klik toolbox-nya. Kenapa itu tuh bisa hilang? Itu sebenarnya kalian tidak sengaja menekan tombol close di situ, di sini, atau misalnya yang di project window tuh ada di sini close-nya. Properties Windows close-nya di sini, form layout close-nya di sini. Gitu. Oke, sudah semua? Bentar, Bu. Oke. Kalau ada yang masih bingung, misalnya buka new project, ya buka new project, itu ini harus di close dulu deh. Bukannya yang ini ya, standar execution. Yang standar exe ini yang dibukanya. Oke. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Kita mulai ya. Jadi setelah seperti biasa sudah dibuka formnya di project window teman-teman semua, itu sekarang kita ubah dulu nama formnya karena ini masih melanjutkan project yang kemarin. Kita ubah dulu nama formnya yang awalnya bernama form 1, ubahnya di mana? Ubahnya di properties window. Kita ubah dulu namanya form 1 diubah menjadi FRM Hello. Silahkan untuk penamaannya agar lebih mudah, teman-teman samakan saja dengan penamaan yang saya berikan ya. Karena takutnya nanti seperti kemarin, ada yang error karena salah di penamaan. Oke, untuk namanya FRM Hello, saya double L. Hello, seperti itu. Kemudian, bila sudah, caption-nya silahkan diubah. Caption dari form satunya, diubah yang awalnya namanya form 1, yang bisa teman-teman lihat di form window-nya. Kemudian, kita ubah caption-nya jadi Hello World. Untuk caption-nya silahkan. Kalau isinya mau berbeda, silahkan untuk caption. Tapi untuk penamaan, diharapkan harus sama plek ketiplek gitu. Sama persis. Kalau kecepatan silahkan ya, infokan. Mohon maaf, Bu. Oke. Ini punya saya tidak bisa dibuka, Bu. Apanya? Yang filenya Hello World. Form yang Hello World-nya tidak bisa dibuka. Diklik dulu objek formnya. Kemudian nanti muncul di properties-nya, baru editnya di properties. Yang lain tidak ada masalah selain Mbak Dila? Belum ada, Bu. Belum ada. Oke, mantap. Bagaimana Mbak Dila, sudah bisa? Belum, Bu. Sebentar, Bu. Oke.
Sudah Mbak Dila? Belum bisa, Bu. Ini laptop saya juga lemot, Bu. Oh gitu. Coba kalau misalnya mau sekarang dilihat dulu di share screen dulu Mbak. Kalau misalnya bisa, kalau misalnya laptopnya lemot, silahkan Mbak ikutin aja dulu langkah-langkahnya, diperhatikan. Nanti kita selesaikan masalahnya di belakang seperti minggu kemarin. Biar teman-temannya yang lain tidak menunggu. Mau di share screen sekarang apa mau menunggu aja nanti di akhir? Gimana Mbak Dila? Bisa di share Ya, screen? Bu, dilanjut saja. Oh, Saya dilanjut saja. akan mengikuti teman-teman saja. Oke, nanti ya di akhir untuk Mbak Dila ya. Kemudian kembali, setelah formnya kita ubah namanya jadi FRM Hello dengan captionnya Hello World, silahkan teman-teman klik label di toolbox teman-teman. Kita akan masukkan control label pada form teman-teman. Diklik dulu labelnya, kemudian ditambahkan ke dalam form. Nah, untuk namanya, yang awalnya namanya label 1, silahkan lihat properties Windows. Yang awalnya namanya label 1, sekarang kita akan ubah kembali namanya, bukan label 1, tetapi LBL. Nah, jadi labelnya kita singkat. LBL nama. Bu, label itu yang mana, Bu? Label itu yang A. Ya. Nih, yang gambarnya A di bawah pointer di toolbox. Oke. Namanya diubah, label nama disingkat jadi LBL nama. Setelah itu, captionnya kita ubah. Yang awalnya label 1, kita ubah captionnya menjadi nama lengkap. Bukan nama lengkap teman-teman semua, tetapi tulis saja dulu nama lengkap. NAMA lengkap. Nama lengkap. Mohon maaf, Bu, jangan terlalu cepat. Oke, siap. Jadi tadi untuk labelnya diklik, kemudian ditambahkan ke dalam formnya. Namanya diubah, yang awalnya label 1 diubah menjadi LBL nama. Untuk mengubah Nama nama, spasi lengkap ya, Bu, itu ya? ya betul, nama spasi lengkap. Untuk merubah nama ada di properties window. Kemudian captionnya diubah, yang awalnya label 1 menjadi nama spasi lengkap. Nama lengkap. Untuk ukurannya silahkan disesuaikan. Oke, sudah? Sudah, Bu. Oke. Kalau sudah, silahkan tambahkan kembali label di bawahnya. Labelnya yang tadi masih sama dengan tanda A di toolbox, ditambahkan kembali di bawahnya. Kemudian, setelah ditambahkan, diubah namanya di properties window. Yang awalnya namanya label 1, kita ubah namanya jadi LBL panggilan. LBL panggilan untuk namanya. Oke, kalau namanya sudah diganti, kita ubah kembali captionnya, yang awalnya captionnya label 1 atau label 1,
kita ubah captionnya. Tadi itu nama lengkap, sekarang jadi nama panggilan. Maaf Bu, izin masuk. Helen Oke. Ayu udah bisa join. Oke, terima kasih Mbak Helen. Tadi kenapa sinyalnya susah, Mbak? Tadi masih sholat Bu, terus baru gitu. bisa masuk. Oke. Silahkan langsung mengikuti, dibuka aplikasi Visual Basic-nya untuk Mbak Helen, kemudian dibuka project-nya menggunakan standar XC pilihannya. Setelah itu ubah formnya. Kalau enggak, Mbak silahkan buka modul 3 yang kemarin sudah dikirim Mbak Fatimah ke teman-teman. Itu di modul 3 Iya, sudah Bu. ada. Oke. Bu izin masuk. Oke. Bu ini apa aplikasi Visual Basic-nya punya saya nggak bisa, Bu. Nggak bisa gimana maksudnya, Mbak? Nggak bisa dipakai. Hilang Bu filenya. Padahal kemarin bisa Loh. ada. Ke uninstall apa gimana, Mbak? Kurang tahu Bu, ini tadi saya buka laptop udah nggak ada. Boleh di search dulu di laptopnya. Mbak pakai Windows apa? Windows 10. Windows 10? Iya. Silahkan di search dulu, di type here to search di situ. Ini Coba cari. disuruh install lagi, Bu. Oh, berarti beneran hilang. Oke, silahkan. Untuk Iya. Mbak, siapa ini namanya? Sepia, Bu. Oke, untuk Mbak Sepia, silahkan untuk memperhatikan terlebih dahulu sambil instalasi. Nanti setelah selesai instalasi ataupun nanti di luar kelas, silahkan untuk mengikuti langkah per langkahnya. Untuk langkah-langkahnya sudah ada di modul 3 ya, Mbak ya? Iya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, jangan lupa dicoba ya. Nah, gimana? Yang lain sudah selesai untuk label panggilan? Sudah, Bu. Oke, Udah, sekarang Bu. kita lanjutkan kembali. Tadi sudah untuk label panggilan, sekarang kita tambahkan text box. Text box itu yang tadi di sebelah label, atau yang ini yang sedang saya tunjuk. Text box itu kita klik, kemudian tambahkan di sebelah nama lengkap. Seperti ini, untuk ukuran dan bentuknya silahkan disesuaikan. Bila sudah dimasukkan ke dalam formnya, seperti biasa akan kita ubah kembali namanya. Yang awalnya nama text box-nya adalah teks 1, kita ubah melalui properties window di sebelah kanan tengah. Kita ubah namanya menjadi TXT, teksnya kita singkat jadi TXT nama. Gitu. Oke, TXT nama. Kalau sudah, kita akan menghapus tulisan teks satunya yang ada dalam form. Caranya bagaimana? Caranya, kalau di teks itu bukan caption tulisannya, tetapi kita cari teks. Silahkan untuk properties Windows-nya, klik tab yang alfabetik aja, biar lebih gampang nyarinya. Kita cari dari huruf T. Kita cari teks dalam huruf T. RST. Kemudian nanti didapat teks dalam properties Windows. Nah, ada tulisan teks 1, teks satunya kita hapus. Boleh di-delete, boleh di backspace, sama aja. Bu, yang name punya saya kok nggak ada ya, Bu ya? Yang name yang teks 1. Yang buat ditulis di TXT nama. Klik dulu objeknya, Mbak. Sudah? Klik dulu objeknya sampai ada tanda biru. Seperti ini. Baru namanya diganti.
Ada? Oke. Nah, tadi ubah dulu namanya jadi txt nama, kemudian cari huruf T, cari yang tulisannya teks, kemudian teks satunya dihapus. Bu, mohon maaf. Yang Oke. TXT N-nya itu kecil apa besar? Kalau saya N-nya besar. TXT N-nya besar, NA. Oke, sudah? Sudah, Bu. Oke, kita lanjut. Kita kembali tambahkan text box. Text box yang sama, kan tadi label, kita tambahkan text box lagi. Untuk nama panggilan dengan ukurannya jangan terlalu besar. Jangan full. Seperti ini, kecil aja. Kemudian namanya kembali kita ubah. Yang awalnya teks 1, namanya untuk objek yang ini ya, objek yang text box yang di nama panggilan, awalnya teks 1 namanya kita ubah menjadi txt panggilan. TXT panggilan. Kemudian kita akan hapus kembali tulisan teks 1-nya ini. Caranya tadi masih sama, kita cari huruf T, kemudian kita cari teks. Teks 1-nya kita hapus. Selesai. Itu kita sudah membuat seperti form gitu. Formnya itu nanti berisi nama lengkap, yang mana ketika di run, si text box-nya itu bisa kita isi dengan nama kita untuk nama lengkap, dan kemudian bisa kita isi dengan nama panggilan kita untuk text box di nama panggilan. Oke. Sudah? Sudah, Bu. Oke, kita lanjut. Kalau sudah, sekarang kita tambahkan comment button. Comment button itu posisinya ada di bawah text box. Comment button yang ini kita tambahkan di sebelah nama panggilan. Oke, kalau sudah ditambahkan ke dalam form yang hello itu, kita ubah lagi namanya yang awalnya comment 1, kita ubah namanya jadi CMD hello. Double L. CMD hello. Kalau sudah diubah namanya, kita ubah juga caption-nya. Yang awalnya komen 1, kita ubah caption-nya jadi click me. Udah seru. Kalau untuk comment button dan juga label untuk merubah namanya itu ada di click me. Kalau untuk ada di caption. Kalau untuk text box itu untuk merubah nama yang ada di dalamnya itu atau yang ada di tampilannya itu ada di teks. Seperti itu. Sudah? Sudah, Bu.
Oke, nah kalau di minggu kemarin, ketika kita membuat form, suatu form itu hanya berisikan tombol atau comment button yang tulisannya klik me saja kan. Kemudian kita ketika diklik buttonnya atau kita klik yang klik me-nya itu, nanti akan pop up atau keluar message box. Kalau teman-teman masih ingat message box yang titelnya atau judulnya Hello from VB, kemudian isinya kita tulis Hello World yang itu kan. Kemudian ada tombol OK kalau di minggu kemarin. Nah, minggu sekarang kita akan ubah sedikit lebih sulit dengan menambahkan nama lengkap dan juga nama panggilan yang mana ketika nanti kita klik si tombol klik me-nya ini nanti akan muncul kata hello kemudian dengan diimbuhkan atau ditambahkan nama panggilan kita apa. Bagaimanakah caranya? Sekarang teman-teman tinggal buka codingnya, bisa buka di view code di project window, bisa di project window-nya kemudian diklik yang view code atau di view menu bar yang view ada tulisan code, silahkan untuk diklik sehingga nanti muncul tampilan seperti ini. Tampilan seperti ini. Nah, nanti muncul, kalau misalnya ketika dari yang teman-teman awal itu, ketika kita klik code-nya, nanti isinya seperti ini, kosong. Mana nih kursor? Kosong, masih kosong seperti ini kan? Nah, tapi saya tadi sudah melakukan coding terlebih dahulu, silahkan teman-teman untuk menulis kodenya seperti ini, sesuai percis tulisannya, jangan sampai ada typo ketika penulisan, dimulai dari dim nama, oke, kenapa? Bu, coding saya kok nggak keluar ya, Bu ya? Malah ada tulisannya kayak general sama deklarasi. Iya. Ya, Bu, saya juga seperti itu. Iya, saya juga seperti Terus itu. Bu. itu yang project 2-nya codingnya nggak kebuka gitu loh, Bu. Kalau ini kan kebuka. Nah, kalau yang ini nggak kebuka, tapi munculnya yang general itu tadi. General gimana maksudnya, Mbak? Eh General gini bukan? Bukan. bukan. Oke, Saya coba share. share screen ya, Bu ya. Ya, siap. Saya stop share dulu. Bentar. Oke. Sudah, Bu. Bentar, masih berputar. Iya, yang ini, Bu. Oh iya, masih sama, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi yang di bawah project ini, karena Bu Nurma udah buat codingnya terlebih Iya, dahulu. Ya? betul. Oh iya, Begitu. baik. Ya, kalau Karena begitu tadi saya saya sudah, ya boleh stop. Karena saya tadi sudah mengetik kodenya lebih dulu, jadi sudah ada isi kodenya. Kalau teman-teman kan masih kosong untuk kodenya. Tunggu saya share screen dulu. Jadi sekarang teman-teman lah yang menulis kode ini di code window teman-teman semua. Silahkan untuk ditulis, disalin, diusahakan jangan ada typo, dimulai dari dim ini, dim nama panggilan. Nanti ketika sudah selesai disalin, saya akan sedikit bertanya mengenai materi kemarin tentang tipe data. Kemudian variabel dan konstanta. Nanti kita lihat aplikasikan yang sudah teman-teman tulis. Jadi untuk sekarang silakan untuk menulis dulu coding yang sudah saya tulis di sini ya, disalin aja. Selamat menulis. Kalau sudah tolong dikabari ya. Dari yang tim nama sampai yang ensub itu, Bu. Ya, betul. Dari dim nama yang sini sampai ensub yang bawah. Begini. Oke.
Bu, maaf. Ini tadi keluar saya. Gimana? Ini ditulis codingnya di mana ya, Bu? Tulis codingnya di view code, Mbak. Di code window. Jadi Mbak buka dulu view code di project window. Yang ini, yang sudah saya tunjuk di sebelah kanan, di situ. Atau di menu bar yang view, klik yang view di menu bar, kemudian ada code. Ini baru nanti keluar. Keluarnya tuh kosong kalau tadi bentuknya. Kemudian kenapa yang saya ada isinya? Karena saya sudah menulis tadi. Jadi biar lebih cepat. Ini nulisnya di CMD Hello codingnya. Di CMD Hello. Dari dim nama Mbak dimulainya. Bu, mohon maaf tadi Zoom saya keluar jadi ketinggalan, Bu. Ya, Mbak dari sampai mana tadi terakhir Mbak Dari Elizabeth? Click Me. Dari mana? Click Me. Dari Click Me. Oh, terakhir di Click Me. Oke, nanti dulu ya, sebentar Mbak Elizabeth. Tadi dulu terakhir sebelum Mbak Elizabeth siapa tadi yang barusan? Mbak Nida ya? Iya, Bu. Oke, gimana Mbak Nida? Sudah bisa? Dibuka dulu code window-nya. Ini tuh disebutnya dengan code window. Tapi kalau yang punyanya Mbak Nida, masih kosong pasti isinya. Terus general dan declaration seperti ini, tapi isinya kosong warna putih. Sudah bisa membuka view code-nya atau code window-nya? Sudah. Sudah. Nah, silahkan. Sekarang Mbak Nida ketik semua, dimulai dari dim nama, panggilan, sampai ensub yang bawah. Dari sini sampai ensub sini. Oke, Mbak, bisa dipahami? Bisa, Bu. Terima kasih. Oke, silahkan. Selamat menulis, Mbak Nida. Kemudian tadi Mbak Elizabeth. Jadi sudah sampai mana? Ya, hadir. Ini Ya, saya izin bertanya. Oke, Mbak Zalfa. Itu nulis kodenya itu di yang Click Me apa di textbox-nya? Di yang Click Me apa di yang textbox-nya? Maksudnya? Gimana tuh? Saya kurang Itu nangkap lebih nulis kodenya itu loh. Kode Nulis ini. kodenya itu di Click Me apa yang di kotaan kosong textbox itu, Bu? Bisa Mbak klik dulu formnya aja, biar lebih general. Klik dulu formnya. Sorry ya, ini saya minimize dulu kodenya. Klik dulu formnya seperti ini. Terus Mbak klik view code. Mau pakai yang ini, silahkan. Yang di project window, atau pakai view menu bar di kode bukanya. Nanti keluar. Sudah keluar kode window-nya? Ya sudah, Bu. Oke, silahkan selamat mengetik Mbak Elizabeth. Kemudian siapa tadi itu Mbak? Siapa yang terakhir tuh aku lupa, yang baru sampai Click Me. Belum. Oh, itu Elizabeth ya. Tadi itu bukan Mbak Elizabeth, sorry. Sudah Mbak Elizabeth tadi sampai sudah sampai apa? Kodenya, Sudah sampai Bu. kode. Ini sudah. Tapi nggak muncul seperti ini, Bu. Tidak muncul tulisannya. Ya. Iya, karena Mbak Elizabeth yang harus mengetik sendiri tulisannya dari awal sampai akhir. Oke? Ya, Bu. Selamat menulis. Ya, jadi teman-teman ketika memang membuka view code-nya, itu tidak ada isinya kalau yang punya teman-teman semua kosong. Jadi caranya teman-teman mengetik kode yang sudah saya tampilkan di sini. Dimulai dari dim nama panggilan sampai terakhir di ensub-nya. Gitu. Oke, dapat dipahami ya. Silahkan menulis. Nanti kalau sudah selesai, tolong kabari saya. Bu Nurma. Saya sudah, Bu. Hadir. Oke, Mbak Fatima, ditahan dulu ya, yang lain. Siapa tadi Bu, yang Mak, saya masih lemot, Bu. apanya yang lemot? Laptopnya, Bu. Tapi Mbak siapa nih namanya nih? Tension, Bu.
Oke, Mbak Densen udah sampai mana? Mbak Densen sudah sampai mana? Oke, Mbak Densen hilang. Oke, untuk Mbak Dila, gimana Mbak Dila? Udah bisa dibuka Visual Basic-nya tadi? Yang formnya sudah bisa? Bisa, Bu, tapi munculnya seperti ini. Ini yang dibuka form kemarin kan, Bu? Oh, Mbak Dila. Tuh bukannya form kemarin. Iya, yang Oh, form ya. hello itu. Oke, kalau misalnya mau pakai form yang kemarin juga sebetulnya bisa. Jadi Mbak Dila tinggal nambahkan label-label tadi sama text box tadi. Itu juga bisa. Tapi kalau mau buat project baru juga silahkan bisa. Kalau pakai project yang kemarin Berarti bisa ini dibuka dan bisa bikin ditambahkan. project baru. Kalau pakai project yang kemarin itu bisa ditambahkan nggak, Nggak Mbak Dila? bisa, Bu. Oh, nggak bisa. Tidak bisa, Bu. Ya, Iya. buka project baru aja. Untuk langkah-langkahnya tadi Baik, udah Bu. memperhatikan Terima kan ya? kasih. Tadi sinyalnya terputus-putus, Bu. Oke, Mbak Dila Soal silahkan. Mbak Dila silahkan buka modul 3 yang kemarin sudah dikirim Mbak Fatima. Itu ada di modul 3 di bawah, sebelum paling bawah kok. Itu ada langkah-langkahnya sampai codingnya juga sudah ada. Silahkan diikuti di modul 3 kalau misalnya ada yang lupa. Nurma, Hadir, siapa? izin masuk. Nafa, baterai laptop saya mau habis, Bu. Di sini padam. Oh iya boleh. Buat Mbak Bu, Nafa, terima Buat Mbak kasih. Nafa beli laptop baru. Tapi Mbak saya Nafa. join Zoom di HP. Oke, buat Mbak Laptopnya Nafa, silahkan beli PLN baru, bukan laptop Mbak Fatima yang baru. Beli aja perusahaan listrik baru. Ini buat Mbak Nafa, kasih, Bu. silahkan untuk mengikuti aja ya. Iya, Ikuti kasih, aja Bu. langkah-langkah. Oke. Soalnya yang bermasalah bukan laptop di Mbak Nafa, tapi listriknya ya Mbak yang padam ya. Tapi kalau laptop baru kan baterainya full. Full apa enggak ya, Bu ya? Lupa. Enggak, cuman berapa persen, enggak full. Oke, yang lain bagaimana? Sudah selesai? Belum, Bu. Oke, Sudah, Bu. silakan. Oke, Mbak Dila, silakan dicoba dari awal ya untuk Mbak Dila. Iya, Bu.
Gimana, sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Yang Sudah, lain? Bu. Sudah Sudah, semua? Bu. Sudah, Bu. Oke, kalau sudah silahkan di-close code window-nya, kemudian di-run. Nanti akan muncul tab seperti ini. Silahkan diisi nama lengkap masing-masing, kemudian nama panggilannya juga silahkan diisi. Contohnya, nama lengkap saya Nurmalita. Kurang lengkap sih. Nurmalita Dianti gitu ya. Kemudian nama panggilannya apa? Boleh diisi. Bukunya saya hilang. Apanya? Punya saya bisa, Bu. Tapi Wih, kok nggak berarti berubah ya. warna ya, Bu ya? Apanya? Memang tidak ada perubahan warna. Yang punyanya Bu Nurma kan ininya ungu, punya saya abu-abu. Nggak apa-apa, itu mah settingan Windows-nya, Mbak. Siapa tadi yang gimana? Saya, Jadi Bu. keluar. Halo Nurma. Siapa tuh saya? Saya, Bu. Kira. Kira, oke. Gimana, Mbak? Kira, Punya saya hilang, Bu, nggak muncul. apanya yang hilang, Mbak Era? Setelah di-run nggak ada, Bu. Coba Close. close lagi. Kan? Close lagi. Yang di-close apanya, Bu? Era, Aplikasinya. di-run. Jangan dong. Ini di stop. Di end. Udah, nggak ada. Udah di end, udah balik lagi Laptopnya nggak sampai apa-apa form. ditutup, Mbak Era. Udah sampai form window lagi. Coba di-run lagi. Jadi di-run ulang. Keluar gak? Nggak ada, Bu. Loh, kok gak bisa, Mbak? Ya, harus ganti laptop. Kita lihat Mbak Windows state-nya. Klik form. Klik form. Kemudian, Ada. Tapi yang klik me-nya kok nggak muncul ya, Bu? apanya yang nggak muncul sekarang? Yang klik me itu, oh, udah. Sabar. Jangan tersusu-susu. Gitu ya, betul ya. Terburu-buru bukan sih tersusu-susu? Sabar Mbak Era nih, buru-buru. Oke, gimana? Sudah keluar? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Semuanya berhasil? Berhasil, Bu. Jadi, kan ketika teman-teman ditulis nama lengkap, kemudian nama panggilannya masukkan, kemudian ketika diklik, tombol klik me, nanti akan muncul hello from Vibe, hello Nurma. Di sini masukkan panggilannya. Kemudian ada Vibe, Oka, only, atau ada tombol OK saja. Sekarang kita bahas, buka kembali kodenya. Sekarang kita akan bahas, nih teman-teman tuh nulis apa gitu. Ketika teman-teman itu nulis, harus paham apa yang dituliskan. Nah, kita mulai bahas dari yang dim nama panggilan. Oke. Nah, kemarin sudah dibahas tentang tipe data. Tipe data itu ada 3. Tipe data varian, kemudian tipe data lainnya yang terdiri dari numerik, string, boolean. Ayo diingat-ingat lagi, di-refresh lagi otaknya, diingat-ingat. Terus ada objek juga, terus ada date. Nah, itu di tipe data lainnya ada 5. Kemudian di numerik itu masih ada integer, kemudian single, double, dan lain sebagainya. Nah, kemudian tipe yang terakhir itu ada tipe data buatan sendiri. Terus kemarin disebutkan juga ketika kita akan memanggil atau mendeklarasikan suatu variabel, kita harus menambahkan kata dim atau private. Nah, itu. Sekarang di situ ada di kode teman-teman paling atas itu ada tulisan dim nama panggilan.
Artinya kita mendeklarasikan variabel nama, kemudian mendeklarasikan variabel panggilan. Di sini untuk variabel nama dan variabel panggilan termasuk ke dalam tipe data apa? Silahkan yang bisa menjawab, nanti saya akan berikan poin. Varian. Kira-kira. Varian, Bu, varian. Varian, Bu. Varian. Tadi siapa yang pertama jawab? Varian. Gitu siapa ya? Saya, Bu. Saya itu siapa? Okta, Bu. Okta. Oke. Mbak Okta, saya mau tanya nih. Kenapa kalau kata Mbak Okta itu tipe data varian? Ayo loh. Varian. Udah paling kenceng. Kenapa Mbak Iya, Okta? Bu. Tipe datanya varian? Karena itu datanya umum. Ya, Terus karena itu itu datanya umum. Terus? kan kalau data varian itu bisa digunakan untuk berbagai data. Bisa data string, terus dapat juga untuk data perhitungan atau numerik. Oke. Betul sekali, tepuk tangan untuk Mbak Okta. Betul Mbak Okta, jawabannya adalah tipe data varian. Kenapa varian? Karena itu adalah data atau variabelnya memiliki tipe data umum, jadi tidak dispesialkan menambahkan suatu perintah. Nah, kira-kira perintahnya perintah apa nih yang harus ditambahkan ketika kita ingin mengklasifikasikan data tersebut menjadi data khusus? Apakah perintah, saya kasih choices ya, apakah perintahnya itu input, atau S, atau in? Kira-kira perintah apa? Input, S, atau in? Yang kita tambahkan ketika ingin mengklasifikasikan data tersebut menjadi data spesial atau data lainnya. Ada yang masih ingat? As, kayaknya. Siapa tuh? Okta. Ya, Mbak Okta lagi nih. Ya, betul. Harusnya perintah S. Jadi kalau teman-teman ingin mengklasifikasikan data tersebut secara khusus, misalnya untuk variabel nama ingin ditambahkan datanya khusus aja, nggak mau ada tambahan angka, atau misalnya namanya mau diisi nama angka aja gitu ya, misalnya nama nanti isi datanya adalah 123321 misalnya kayak gitu, itu baru harus tulisannya dim nama S numerik gitu contohnya. Tapi kan kalau nama itu lumrahnya adalah string, jadi dim nama string kayak gitu ya. Ketika ingin menambahkan tipe data spesial gitu. Spesial itu yang berisi lainnya. Ada numerik, string, boolean, date, object, dan lain sebagainya. Begitu, keren-keren. Hanya kelas ini yang bisa menjawab dengan benar dalam satu kali pertanyaan. Keren. Oke, selanjutnya. Nah, berarti di sini kita mendeklarasikan variabel nama dan panggilan dengan tipe data varian. Kemudian di situ ada tulisan private sub cmd hello click. Nah, itu artinya kita akan memberikan perintah comment hello di mana ada eventnya atau peristiwanya adalah di sini klik. Ketika cmd hello kita klik, itu nanti frm hello atau form hello itu akan kita hide atau akan kita sembunyikan, kemudian akan muncul MSG box. Artinya itu nanti akan muncul message box yang tulisannya hello. Nah, di sini kenapa tulisan hello-nya kita tambahkan tanda kutip? Ada yang tahu? Selain Mbak Okta deh berbagi poin. Mbak Okta udah 2. Kenapa tulisan hello-nya kita kasih tanda kutip di situ? Ada yang tahu? Oh, lagi baca nih, pada nunduk semua. Kalau nggak ada yang tahu, nanti saya akan tunjuk beberapa teman-teman untuk menjawab. Karena itu penulisan konstanta, Bu. Ya, betul. Konstantanya tipe data apa dengan Mbak siapa ini? Mbak Zalfa. Mbak Zalfa. Oke, Mbak Zalfa tipe datanya karena itu konstanta.
Terus kenapa disebut tipe data konstantanya termasuk tipe data apa untuk hello ini dengan tanda kutip? Ayo lihat. Di PPT penulisan konstanta. Penulisan konstantanya apa tuh termasuknya? String. String, ya betul. String, Mbak, bukan string. String ya. Oke, jadi betul sekali. Kenapa harus ditambahkan tanda kutip? Karena hello itu merupakan konstanta dengan tipe data string ya. Betul sekali. Nah, kemudian kita lanjut lagi, 2 poin untuk Mbak Okta dan 1 poin untuk Mbak Zalfa. Message box dengan hello, konstantanya dengan tipe data string, dan panggilan. Jadi nanti ada keluar message box, namanya, isinya hello, dan ada nanti panggilan kita apa, yang sudah nanti akan kita isi. Kemudian ada tombol OK, dengan kita memanggil VB OK only. Kemudian ada hello from VB. Ini juga masih konstanta string. Terus tulisannya unload from hello. Kalau kemarin, kalau teman-teman masih ingat, di kemarin itu kodenya atau codingnya itu bawahnya adalah frm hello show, gitu kan ya? frm hello.show kalau di minggu kemarin. Jadi ketika kita mengklik tombol OK di message box-nya, itu akan muncul kembali form hello kita yang ada tulisan comment button, kalau minggu kemarin masih ingat. Nah, kalau di minggu sekarang, ketika kita run, kita buktikan ya, ketika kita run seperti ini, kemudian misalnya kita isi nama lengkap, misalnya Nurma aja gitu ya, nama panggilan Nur aja. Nah, ketika kita klik ini, itu ketika klik OK, kalau kemarin akan pop up kembali form hello-nya, kalau sekarang sudah selesai. Kenapa? Karena di sini perintahnya adalah unload form hello. Gitu. Jadi tidak di-loading kembali atau tidak dimunculkan kembali form hello-nya. Seperti itu. Kemudian end sub. Itu akhir perintah untuk comment button hello. Nah, itu untuk comment hello, akhir perintahnya sampai unload form hello. Form hello. Kemudian kita akan memberikan perintah untuk txt nama, yaitu untuk teks nama. Di sini private sub teks nama loss focus dengan eventnya adalah loss focus. Kemudian di sini dituliskan variabel nama itu nanti txt name.text. Jadi teksnya akan kita isi dengan teks. Kemudian ada frm hello caption sama dengan design by namanya siapa. Itu design by namanya siapa itu ada nanti ketika teman-teman muncul kok hilang. Ketika muncul ketik namanya, itu nanti akan muncul design by-nya. Kemudian akhirnya di end sub, terakhir di private sub, txt panggilan loss focus untuk objek atau control text yang namanya teks panggilan, eventnya adalah loss focus. Kemudian di sini jelaskan variabel tentang panggilan itu nanti adalah dengan mengisi teks panggilan berupa teks. Kemudian itu akhir dari perintah. Nah, itu adalah arti dari kode yang kita buat hari ini. Ketika teman-teman ingin menuliskan kode, itu harus betul-betul dipahami, karena jadi nanti ketika teman-teman mau membuat suatu aplikasi, terus memasukkan kode-kodenya itu paham, oh artinya tuh ini. Jadi nggak usah, ini pakai yang mana ya, yang mana ya. Pasti awalnya juga gitu sih, bingung menentukan yang mana. Tapi dengan seiring waktu, itu dengan seringnya melakukan latihan, itu pasti lama-kelamaan paham kode yang mana yang akan digunakan. Seperti itu. Oke, mengingatkan juga, karena ini adalah pertemuan keempat, yang mana di pertemuan 8 sudah ada UTS. Nah, untuk UTS-nya, saya rencananya akan melakukan, jadi nanti teman-teman akan saya berikan studi kasus, misalnya tunjukkan Hello World seperti ini, dibuat nama lengkap teksnya, kemudian nama panggilan, ketika diklik tombol klik me, itu nanti akan muncul Hello Nurma, misalnya seperti tadi, itu tanpa boleh mencontek codingnya. Jadi silahkan mulai banyak berlatih untuk codingnya. Jadi silahkan dihafalkan. Caranya bagaimana? Yang pertama, pahami bahasa Inggris, karena untuk bahasa program Visual Basic ini menggunakan basic, yang mana dasarnya adalah menggunakan bahasa Inggris. Yang kedua, itu seringlah berlatih. Oke, itu tips dan triks dari saya. Nah, sekarang saya akan memberikan apa nih?
Saya stop share dulu. Saya akan memberikan materi mengenai materi kita hari ini. Sebetulnya mengenai properti. Ini saya share di sini aja ya di Zoom. Untuk chapter 4. Nah, sudah. Silahkan dibuka chatnya teman-teman semua. Itu ada modul pertemuan keempat kita, penggunaan properti. Silahkan untuk dibuka modulnya. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Ini pertemuan kita. Ini untuk topik 4 akan membahas tentang penggunaan properti. Sebetulnya untuk properti ini sudah saya singgung di awal pertemuan, yang kita juga sudah menggunakan berkali-kali tentang properti window ini kan. Itu silahkan untuk teorinya dibaca sama teman-teman, yang mana di properti window itu ada tipe properti, kemudian ada juga tab-nya yang alfabetik, kemudian categorize yang sudah saya singgung kemarin. Kalau alfabetik diurutkan secara alfabet atau abjad, untuk categorize itu diurutkan secara kategorinya. Kemudian nanti di situ dijelaskan juga di properti itu ada isinya apa aja. Misalnya alignment, ini fungsinya untuk apa, digunakan untuk kontrol apa saja. Itu sudah dijelaskan dalam modul 4 ini. Kemudian dijelaskan juga mengenai event atau peristiwa yang bisa terjadi di form. Nah, untuk form itu ada eventnya activate, berarti kalau kita klik atau kita pilih event activate itu fungsinya untuk apa, itu dijelaskan di sini. Kemudian klik juga sudah dijelaskan di sini, dan lain sebagainya. Kemudian ada event control juga, untuk misalnya label, kontrol label, event apa yang bisa kita gunakan. Misalnya event change untuk label. Event-event tuh kita bisa temukan di mana. Nah, untuk event itu sebetulnya bisa kita temukan di sini. Ketika teman-teman membuka coding seperti ini, nah itu ada coding kan. Kemudian itu di atasnya ini ada tulisan TXT panggilan, kemudian ada CMD hello dan lain sebagainya. Ini adalah kontrol atau objek-objek yang sudah di insert atau dimasukkan ke dalam form teman-teman, kemudian yang sudah ada namanya. Misalnya tadi kita mau melakukan atau memberikan event kepada form yang form hello ini, kemudian untuk eventnya itu bisa teman-teman pilih di yang sebelah kanannya. Yang ini, nah ini adalah event-event. Eventnya apa saja? Contohnya tadi activate. Untuk form activate itu berarti kita akan mengaktifkan form hello tersebut. Jadi kita mau ngasih perintah kepada form activate, kepada form itu untuk mengaktifasi, nanti akan muncul seperti ini, private sub form activate. Nah, tapi ketika memilih memang keluarnya langsung 2. Misalnya tadi kan form, aduh aku nggak mau eventnya activate, mau eventnya klik, nanti akan muncul lagi yang lain. Silahkan hapus saja yang tidak teman-teman gunakan codingnya kalau mau langsung. Tapi kalau misalnya mau diketik secara manual juga it's okay. Yang penting tidak ada kesalahan ketika mengetik. Begitupun untuk kontrol yang lain, misalnya mau memberikan perintah kepada kontrol text box dengan nama teks nama. Kontrolnya mau apa? Misalnya kontrolnya mau change. Silahkan, seperti itu caranya. Oke, dapat dipahami. Jadi yang di sebelah sini adalah yang disebut dengan event-event atau kejadian atau peristiwa. Seperti itu. Kemudian kita kembali ke modulnya. Nah, tadi sudah dibahas tentang event yang kontrol, caranya seperti itu. Kemudian, nah kita akan mencoba mengatur properti kontrol melalui properti window. Itu juga sudah teman-teman biasa lakukan dengan caranya mengetik, mencari apa yang mau diganti. Kalau misalnya caption-nya mau diganti, tinggal cari caption, terus ganti namanya. Kemudian kalau nama yang mau diganti seperti tadi yang sudah kita praktikkan. Nah,
kita melakukan Zoom ini, saya akan secara cepat menjelaskan tentang combo box. Bagaimana kita mempraktikkan atau menggunakan combo box yang ada di ini, di materi kita yang keempat ini. Saya akan demo sedikit. Sekarang silahkan kembali ke aplikasi Visual Basic-nya. Kemudian silahkan buka new project aja. Dengan nanti ada kosong seperti ini tampilannya. Kalau sudah, sekarang lihat Project itu yang toolbox. mana, Bu? Ini sayang. New project, add standard X project sebelah kiri. Atau mau buka file new project juga silahkan. Itu sudah muncul baru. Bentar. Oke, silahkan. Boleh buka menu bar file, new project, atau yang di bawah menu bar file itu ada add standard exe project. Ini. Nanti keluar project baru. Oke, siapa namanya? Nah, siapa? Novi Puspitasari. Oke. Ya, gimana Mbak Novi Puspitasari? Oh, diulangi. Oke. Jadi, kembali lagi ke aplikasi Visual Basic-nya. Kemudian, buka project baru. Buat project baru. Jangan di-close dulu yang tadi. Buka project aja yang baru. Caranya, klik file di menu bar. Kemudian nanti ada new project. Seperti itu. Atau Mbak Novi mau langsung cekrek yang bawah ini di toolbar itu ada add standard exe project, sama aja. Pilih salah satu. Sudah berhasil semua membuka project baru? Sudah, Bu. Bu, saya Siapa? tadi sudah membuka new project, tapi yang project yang tadi tuh nggak ada, Ibu. Project yang tadi nggak ada. Silahkan buka di project window ini. Kan ada project group tuh. Itu ada berbagai macam project kan. Kalau masih ada tulisan FRM Hello, berarti itu project Mbak masih ada. Nggak ada, Bu. Nggak ada tulisan FRM Hello itu. Berarti kehapus. It's okay. Iya, Nanti Mbak bisa save lagi. Bisa ulang lagi, coba. Oke? Sudah? Kalau sudah, nah gimana Mbak? Punya saya tidak bisa, Bu. Apanya tuh yang nggak bisa? Itu, buka project barunya. Kenapa nggak bisa? Tulisannya apa? Tulisannya kayak gini? Iya gitu, Bu. Ya nggak apa-apa. Kan tulisannya save changes to the following files. Mau di-save atau enggak perubahannya, katanya gitu. Kalau mau di-save, yes. Kalau nggak mau di-save, no. Gitu aja. Kalau misalnya di-cancel, ya nggak muncul. Kalau misalnya mau save change, oh iya saya mau disimpan, nanti akhirnya project-nya diklik yes. Nanti keluar muncul. Save-nya namanya apa. Kalau misalnya di no, nanti pasti paling kehapus data. Atau kalau biar cepat, add standard exe project aja yang ada di bawahnya. Nanti nggak ditanyain kalau itu. Sudah? Udah, Bu. Iya, tanya apa? Kalau itu tadi di save, bukanya lagi di mana, Bu? Bukanya tadi Mbak save-nya di mana? Itu pertanyaannya. Mbak tadi save-nya di mana? Di D apa di C? Biasanya kalau misalnya kita save project, biasanya nih di sini katanya folder VB98 kalau di saya, kalau auto save-nya. Itu di C.
Di C, di program files Microsoft Visual Basic VB98. Katanya ada folder di situ kalau saya. Itu beda-beda sih Mbak gimana device-nya. Silahkan dicari aja tadi nama save-nya apa. Ya, terima kasih. Oke. Oke, bisa dilanjut? Ada yang dangdutan? Bu. Oke, lanjut ya. Sekarang saya akan mencoba combo box. Lihat di toolbox, teman-teman semua, ada tulisannya combo box di bawah checklist atau di bawah checkbox. Yang ini gambarnya. Combo box, diklik, kemudian di-insert ke dalam formnya, seperti ini. Combo box itu yang kayak gimana sih? Combo box itu ketika kita run, combo box itu ketika kita run, ya, ini harus dikeluarin dulu. Ketika kita run, nah, ketika kita run, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini kan masih kosong untuk pilihannya. Gimana caranya kita mengisi pilihan-pilihan yang ada di combo box ini? Itu caranya, silahkan buka properties window, diklik dulu objeknya, jangan lupa. Kemudian, ya hadir. Pelan-pelan ya, Bu ya. Oh iya, sorry. Kemudian, kalian pertamanya klik dulu objeknya. Untuk nama nanti karena kita tidak belajar untuk coding untuk combo box ini, jadi tidak usah diganti dulu untuk namanya. Kemudian cari list, kliknya tab alfabetik dulu biar lebih mudah. Cari huruf L, kemudian cari list, LIST. Sudah dapat? Sudah, Bu. Mantap. Nah, cara mengisinya, klik tombol panah yang ada di list itu. Nanti ada tampilan kosong seperti ini kan. Cara mengisinya, tulis dulu yang pertama, misalnya merah. Nah, untuk menulis pilihan yang lain, jangan langsung di-enter. Kenapa kalau langsung di-enter nanti akan langsung kembali seperti ini. Itu saya langsung di-enter. Cara mengisinya berarti, balik lagi panahnya, kemudian kita tulis, merah, kuning, caranya di-hold atau ditahan tombol kontrol, yaitu CTRL yang ada di keyboard kalian, ditahan tombol kontrolnya, kemudian klik enter 1 kali. Itu akan langsung ke bawah tanpa mengeluarkan listnya. Dapat dipahami? Contohnya nih. Dapat, Bu. Dapat, dapat. Bu. Mantap kalau dapat. Nah, seperti itu. Silahkan diisi pilihan-pilihannya. Jadi merah, kuning, misalnya hijau, kemudian CTRL ditahan, enter sekali, biru. Itu untuk pilihannya. Kalau sudah selesai, sudah. Kemudian nanti ketika di run, itu pilihannya yang akan muncul. Merah, kuning, hijau, dan biru. Pilih yang mana? Kuning. Oh iya kuning. Kemudian pilihan mana? Oh yang biru. Oh yang hijau. Seperti itu. Nah, kalau misalnya mau menghapus combo 1 di sini, ini kan ada tulisan combo 1. Bu, saya nggak mau ada tulisan combo 1-nya mengganggu. Misalnya kayak gitu. Cari teks di properties Windows-nya, cari huruf T, kemudian cari teks. Nah, di teks itu ada tulisan combo 1, kalau mau dihapus silahkan. Combo 1 berarti delete. Jadi tidak ada tulisan di sininya. Oke, kita
Dapat dipahami? Dapat, Bu. Oke. Nah, itu untuk combo box. Sekarang akan mencoba untuk list box. Kalau combo box itu kita lebih kecil bentuknya. Kalau list box itu nanti listnya langsung terlihat di sini. Nah, cara mengisinya gimana? Sama seperti tadi, klik dulu objek list box-nya, kemudian cari di Properties Windows huruf dari L, yaitu list, kemudian diisinya sama persis seperti tadi. Merah, kontrol ditahan, enter sekali, kuning, kontrol ditahan, enter sekali, hijau, kontrol ditahan, enter sekali, biru. Enter, udah. Keluar tulisannya seperti ini. Itu perbedaan combo box dan list box. Oke. Itu aja sebetulnya untuk karya hadir. Tapi yang di atas yang combo box itu kalau dipencet panah ke bawah yang ada di form ini, kalau nggak di-read itu nggak muncul tuh, Bu. Ya, betul. Oh, kalau untuk di form, ketika panahnya dipencet nggak akan keluar. Jadi keluarnya ketika di-run saja. Gitu, teman-teman. Sudah bisa dapat dipahami ya semuanya? Sekian untuk materi hari ini. Untuk praktikumnya, jangan lupa sering-sering dicoba. Untuk modulnya yang ini berarti sudah didapat. Untuk minggu depan kita akan melanjutkan dulu praktikum modul di chapter 4 itu. Setelah itu, kalau misalnya masih ada waktu, kita akan masuk ke dalam rumusan if, then, else. Nah, untuk modul 1, modul 2, modul 3, dan modul 4 ini kalau ada praktik, silahkan mulai dicoba di luar jam pelajaran. Karena takutnya UTS, teman-teman dikasih kasus seperti ini, silahkan teman-teman tampilkan dengan rumusan, tidak boleh mencontek. Nah, seperti itu ya, dengan batasan waktu sekian menit. Begitu, sekali lagi terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila saat menerangkan kurang jelas atau terlalu cepat atau ada kata-kata yang keluar yang tidak pantas. Sekali lagi saya mohon maaf. Semoga sehat selalu teman-teman. Kita bertemu lagi di minggu depan di hari Jumat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurma. Ya, sama-sama. Wabarakatuh. Terima kasih. Gila tapi. Kau ini. Record tapi Bang. Memang di record tadi. Di record jangan di stop, Bun.